Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Sejarah Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Debbie Sari, Fenty Asmawati, dan Muhammad Haikal. Pengertian sejarah dan kebijakan kurikulum PAI. Pengertian kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Pengertian kurikulum tersebut secara umum masih digunakan sampai tahun 1930-an. Pemaham kurikulum yang demikian didasarkan pada pemikiran atau filsafat pendidikan yang menganggap kurikulum adalah program yang diberikan secara direncanakan di sekolah. Sejarah kurikulum pendidikan agama Islam Indonesia. Secara historis sampai dengan abad 19, pendidikan Islam masih banyak diselenggarakan oleh institut, masjid, maupun pesantren. Berikut ini adalah gambaran dari kurikulum Indonesia di mana telah beberapa kali mengalami perubahan yang barang tentu akan berbeda pada ciri masing-masing. Pertama, sejarah kurikulum pendidikan agama Islam pra-kemerdekaan. Pendidikan pada pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Hasil bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah, karena pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajahan. Pada mulanya, mereka tidak pernah terfikirkan untuk memperhatikan pendidikan, namun murni hanya mencari rempah-rempah. Meskipun demikian, bangsa Eropa ini juga memiliki misi penyebaran agama. Karena itu, pada abad ke-16 dan 17, mereka mendirikan lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Nusantara. Pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka, tapi juga penduduk pribumi yang beragama Kristen. Kurikulum 1952 sampai 1964. Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Sejarah kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Baru. Peralihan dari era Orde Baru, era Orde Lama dan ke era Orde Baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidik nasional. Buktinya kurikulum yang berlaku di era Orde Lama juga turut berganti, dan tidak cukup di situ. Di era Orde Baru sendiri kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Di bawah ini adalah model kurikulum yang berlangsung selama era Orde Baru. Antara lain, pertama, kurikulum 1968, yang kedua, kurikulum 1975, yang ketiga, kurikulum 1984, yang terakhir atau yang keempat, kurikulum 1994. Sejarah kurikulum pendidikan agama Islam masa reformasi. Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas nyatanya telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya pertama, kurikulum KBK menekankan pencapaian kompetensi siswa bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Norma, sedang, dan tinggi berpusat pada siswa. Orientasi pada proses dan hasil pendekatan
dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fenty Asmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Debbie. Kurikulum KTSP atau 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, sekolah atau madrasah. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini, sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus. Di antaranya kurikulum 2013 yaitu mewujudkan pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan berwawasan lokal, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Kebijakan perubahan kurikulum yang komprehensif. Lahirnya kurikulum yang menjebak kontroversial karena sedikitnya 4 faktor perubahan sebagai berikut. 1. Faktor yang bersumber dari birokrasi, terutama ada harapan dan perlakuan yang berlebihan di kalangan birokrat mengenai peran kurikulum. Yang kedua, faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama karena lemahnya dasar-dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran program kurikulum. Yang ketiga, faktor yang bersumber dari pelaksanaan kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi dan profesionalisme yang kurang mendukung di kalangan para guru. Yang keempat, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan, terutama karena tidak ada kuatnya dukungan sosial dan ketersediaannya infrastruktur pendidikan. Di antaranya yaitu problematika when. Masalah when atau kapan, yaitu kapan bagusnya saat yang tepat untuk memberikan suatu pujian bagi tingkat perilaku anak didik yang positif. Pemberian tugas berkenaan dengan usia anak sebaiknya harus tahu kapan waktu-waktunya untuk memberikan sebagai model pendidikan kepada anak-anak sesuai tingkat usianya. Problematika what. Problem what apa menyangkut dasar, tujuan, bahan atau materi, sarana, prasarana, dan media. Problem how, bagaimana how? Problem how, masalah how atau bagaimana berkenaan dengan cara didik atau metode yang digunakan dalam proses pendidikan anak. Anak didik mempunyai bakat yang berbeda-beda. Pendidikan harus mengakui adanya perbedaan itu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kajian di atas disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia tersebut diklasifikasikan menjadi 4, yaitu kurikulum pendidikan Islam pra-kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Lama, kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Baru, kurikulum pendidikan agama Islam masa Reformasi. Keralihan kekuasaan pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Buktinya kurikulum yang berlaku juga turut berganti. Pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep. Untuk memperbaiki kurikulum, maka perlu dilaksanakan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.